Kisah PSK membiayai kedua anaknya ngaji di pondok pesantren. Kisah ini berawal pada tahun 2001, tepatnya kurang lebih 19 tahun yang lalu, ketika kami masih tinggal di kampung, tepatnya di Kampung Babak, Desa Babak Tulung, Kecamatan Sarang, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kala itu kami baru belajar bisnis ikan asin. Setiap saat kami selalu pergi ke TPI, tempat pelelangan ikan yang berada di daerah Sarang, Kragan dan sekitarnya. Kami beli ikan-ikan basah kualitas rendah, kemudian diberi garam dan dijemur hingga kering. Ikan asin itu kami pasarkan di beberapa daerah. Kami dirikan gudang penimbunan garam dan penyimpanan ikan-ikan asin di pinggir pantai. Lokasi yang kami pilih untuk penjemuran ikan terletak di pantai sebelah timurnya desa yang bernama Temperak, Kecamatan Sarang. Sedangkan di sebelah timurnya desa itu adalah tempat parkir mobil-mobil besar dan truk-truk gandeng. Disitulah ada tempat lokalisasi para PSK. Ketika itu usia kami baru sekitar 23 tahun. Singkat cerita, suatu ketika kami mengalami kecelakaan motor. Sewaktu teman kami menghindari mobil, kami terjatuh di tengah jalan raya dan Dandeles. Teman kami yang nyetir motor tersebut terluka parah, sedangkan kami alhamdulillah tidak apa-apa. Karena luka teman kami yang berada di kaki dan tangan yang lecet-lecet, yang belum kering, sehingga kami berdua selalu memakai sarung, baju koko dan kopiah hitam kemana-mana. Hingga kami masuk jalan melintasi lokasi sasi PSK tersebut. Tanpa sadar dan tanpa sengaja, teman kami dicegat oleh beberapa lelaki di tempat lokalisasi PSK. Kemudian tanpa basa-basi, beberapa lelaki di tempat itu menendang dan memukuli teman kami hingga teman kami terkapar dan pingsan. Melihat hal itu, spontan saja kami emosi. Kemudian kami melompat dan memukul. Beberapa orang kami pukuli hingga jatuh dan pingsan. Tapi ternyata gerombolan mereka semakin banyak berdatangan ramai-ramai sambil berteriak-teriak. Namun yang namanya darah anak muda, maka kami pun lantang ikutan berteriak, "Ayo, maju semua kalian, akan kami ladeni." Banyak lelaki yang melemparkan botol-botol minuman keras ke arah tubuh kami. Tapi alhamdulillah botol-botol itu tak ada satupun yang mengenai tubuh kami. Botol-botol itu mengenai kaca-kaca warung,
hingga banyak kaca warung yang pecah. Entah mengapa emosi dan gejolak di dalam tubuh kami makin memuncak dan meledak-ledak. Kami ketika itu semakin hilang kendali, mengamuk, hingga banyak lelaki yang pingsan akibat terkena pukulan kami. Maklum saja, pemuda di daerah kami kala itu masih suka amalan ilmu kanuragan, kadikjayaan dan kesaktian ala pendekar. Terutama setiap bulan Muharram atau bulan Syuro, maka kami para pemuda di kampung kami biasanya berlomba-lomba puasa dan tirakat. Ada yang tirakat hanya 7 hari saja, ada yang 10 hari mulai tanggal 1 Syuro hingga tanggal 10 Syuro. Dan ada pula yang tirakat digenapkan sampai 40 hari. Lanjut ke cerita. Dalam suasana duel perkelahian itu, banyak wanita yang keluar teriak-teriak. Mereka berhamburan lari sambil menjerit-jerit. Namun anehnya, ada seseorang wanita parubaya nekat masuk menembus arena perkelahian. Wanita parubaya itu menggunakan tubuhnya untuk melindungi tubuh kami dari lemparan botol miras. Spontan saja wanita parubaya itu kami tarik tubuhnya, karena kami tak mau tubuhnya terluka terkena lemparan botol maupun tertancap pecahan bening. Untung saja ternyata masih ada beberapa lelaki yang berbaik hati di tempat lokalisasi itu. Para lelaki itu melerai perkelahian kami. Bahkan mereka ikut memukuli para lelaki yang berusaha melempari botol miras ke arah kami. Akhirnya perkelahian pun selesai dan kami diajak wanita parubaya itu ke rumahnya. Teman kami yang pingsan diangkat tubuhnya, dirawat di dalam rumah wanita parubaya itu. Usut demi usut, mengapa mereka menyerang kami? Ternyata ada beberapa lelaki mabuk berat menuduh bahwa kami berdua adalah santri yang bertugas menyusup dan menjadi mata-mata. Karena kami yang masuk ke tempat lokalisasi itu berbusana santri lengkap, menggunakan sarung, baju koko dan kopiah hitam. Mereka menuduh kalau kami berdua adalah utusan para masyayikh pondok pesantren sarang. Padahal tidak. Hanya kebetulan saja kami pakai sarung, baju koko dan kopiah hitam. Ya, karena akibat luka-luka kecelakaan yang belum kering. Singkat cerita, kami berdua mulai akrab dengan wanita parubaya itu. Pada tahun 2001 itu, usia beliau sekitar 38 atau 39 tahun. Kami berdua ditawari agar sering mampir, maka kami pun sering mampir ke rumah beliau. Suatu ketika kami memberanikan diri bertanya, mengapa ibu bisa kerja di tempat lokalisasi ini?
Akhirnya beliau bercerita sambil menangis. Beliau berkata, saat ini saya sudah tua, pelanggan jarang yang memakai kami. Karena pelanggan lebih suka wanita muda yang usianya di bawah 30 tahun. Sambil meneteskan air mata, beliau berkisah, sekarang saya hanya jualan makanan di sini. Dulu saya punya suami dan punya 2 anak. Suami saya sopir, pergi sama perempuan lain. Saya dan anak-anak saya tidak diurus. Hingga suatu ketika saya tergoda rayuan lelaki lain. Kemudian kami sering melakukan hal-hal terlarang. Tetapi lelaki itu pun pergi entah kemana. Akhirnya saya ikuti ajakan teman ke sini. Kedua anak saya sekolah ngaji di pondok pesantren. Mereka berdua tidak pernah tahu apa pekerjaan ibunya. Mendengar kisah itu, kami pun meneteskan air mata. Karena kami lihat wanita parubaya itu rajin sholat dan membaca Al-Quran. Walau rumahnya berada di tengah-tengah lokasi pelacuran. Apalagi mendengar kisahnya bahwa ternyata beliau menyekolahkan dan memondokkan kedua putranya belajar di lembaga pondok pesantren. Maka kami pun sejak saat itu mulai berubah cara pikir kami. Kami tidak mudah menjustis seseorang karena tidak ada wanita yang bercita-cita ingin jadi pelacur. Selanjutnya kami pun sering dakwah di tempat PSK. Hingga kisah berlanjut sampai di Kalimantan Timur.